Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Vika Rustika dan di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola sistem informasi perpustakaan di Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia, Bantar Lampung. Yang pertama ada pendahuluan, yang dimana tata kelola teknologi informasi adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya, dengan tujuan untuk memastikan dan memperkuat gagasan teknologi informasi sebagai tujuan tersendiri. Perpustakaan ITBA DCC menggunakan sistem organisasi yang berperan untuk merumuskan tingkat layanan dan kualitas web yang ada di perpustakaan agar mampu berinteraksi dengan lingkungan serta mempermudah penggunaan web baik staf perpustakaan itu sendiri ataupun pengguna lainnya. Lalu selanjutnya ada metode penelitian, yang dimana jenis metode ini kelompok kami menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang merupakan metode yang penelitiannya banyak menggunakan angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Dan tujuannya untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori serta mempermudah mengetahui hasil penelitian jika menggunakan angka. Oke, kita lanjut ke analisis tata kelola sistem informasi di perpustakaan ITBA DCC. Dilakukan 2 kuesioner. Dalam proses penilaian kerja, detail kontrol objektif diperoleh dari distribusi kuesioner 1 dengan nama manajemen awareness yang dibagikan ke 5 responden. Responden yang dipilih adalah pimpinan ITBA DCC, kepala perpustakaan, staf perpustakaan, kepala puskom, dan staf puskom. Lalu selanjutnya ada prosedur pelaksanaan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi responden yang akan dijadikan perantara audit. Yang kedua, membuat kuesioner, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Yang ketiga, membuat link kuesioner di Google Form, lalu dibagikan ke responden. Yang keempat, melakukan wawancara pada setiap responden yang telah ditentukan. Yang kelima, melakukan observasi kepada responden. Yang keenam, melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Yang ketujuh, melakukan analisis data pada Microsoft Excel. Dan terakhir, membuat laporan audit dan rekomendasi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada hasilnya. Ada beberapa kolom yang saling berkaitan, yang dimana indikator pengukuran dalam evaluasi perbaikan proses DSS dan APO. Tujuannya aktivitas atau activities goals merupakan keberhasilan bagi tercapainya tujuan teknologi informasi. Tujuan aktivitas tersebut dipandang sebagai critical success factor. Dari DSS dan APO meliputi kegiatan yang pertama, membuat strategi penelitian mulai dari menganalisa responden hingga pembuatan kuesioner. Lalu selanjutnya melakukan backup data dan menguji restorasi. Activity goals melakukan backup data dan menguji restorasi. Mengelola penyimpanan data on-site dan off-site, melakukan penghapusan data dan peralatan secara aman. Proses goals memelihara kelengkapan, akurasi, validitas, aksesibilitas data yang disimpan. Di sini ada pembahasan yang merupakan dari rekapan Excel. Kuesioner manajemen awareness mendistribusikan kuesioner berdasarkan responden yang teridentifikasi, yaitu sebanyak 5 responden, dan melakukan rekapitulasi kuesioner di Microsoft Excel untuk masing-masing butir-butir pertanyaan berdasarkan masing-masing responden. Lalu melakukan penjumlahan dengan rumus sum untuk setiap butir-butir pertanyaan berdasarkan skala nilai L,
M, H. Dan selanjutnya melakukan validasi nilai dengan menjumlahkan jawaban yang ada harus 5 karena jumlah respondennya ada 5. Baiklah, demikian pembahasan pertama dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Lisa Octavia. Selanjutnya yaitu E. Pada tabel ini menghitung presentase untuk masing-masing skala jawaban dengan pembagi 5 untuk mengetahui presentase pendistribusian jawaban di masing-masing skala. Selanjutnya F. Pada kesimpulan tabel ini, akhir manajemen awareness dengan menjumlahkan seluruh butir di masing-masing nilai L, M, dan H. Selanjutnya G. Pada tabel ini yaitu membuat presentase akhir untuk L, M, dan H. Selanjutnya, laporan manajemen awareness analisis identifikasi resiko. Pada kesimpulan ini, 50 responden menyatakan bahwa proses pengelolaan data masih rendah. 37,15% responden menyatakan bahwa proses pengelolaan data sedang. 12,85% responden menyatakan bahwa proses pengelolaan data kurang. Selanjutnya, tabel pemetaan hasil kuesioner 1 manajemen awareness seperti tabel ini. Selanjutnya, tabel tingkat kinerja detail kontrol objektif atau DCO pada proses DS11. Pada tabel ini, kesimpulan rata-rata kinerja pemenuhan detail kontrol objektif pada DS11. Pengelolaan data sebesar 2,1 dari nilai rata-rata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemenuhan kinerja masih cenderung kurang. Selanjutnya, laporan maturity level. Analisis kuesioner 2 dilakukan untuk menilai kinerja maturity level dengan mendistribusikan kuesioner 2 kepada 5 responden. Responden yang dipilih adalah pimpinan ITBA, Dian Cipta Cendekia, Kepala Perpustakaan, Staf Perpustakaan, Kepala Puskom, dan Staf Puskom. Kuesioner yang dibagikan tersebut kemudian direkapitulasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, rekapitulasi hasil kuesioner 2 maturity level. Pada tabel ini kesimpulannya 30% responden memberikan jawaban B dan C atas pernyataan yang berorientasi pada masa saat ini as is. Sedangkan 16,67% responden menjawab D dan F untuk pernyataan yang berorientasi pada masa depan atau to be. Selanjutnya yaitu rekapitulasi hasil kuesioner 2 maturity level. Dari tabel ini, kesimpulan pola kecenderungan dapat terlihat jelas pada gambar di atas, di mana posisi tertinggi kurva as is lebih dekat pada jawaban B dan C, dan posisi tertinggi kurva pada to be terletak pada jawaban E. Perkenalkan, nama saya Franky Andrian. Saya akan melanjutkan dari rekan saya Lisa. Kesimpulan bahwa material level yang mengacu pada tabel di atas adalah material level saat ini atau as is pada proses DS11. Keseluruhan berada pada tingkat 1 atau repeatable but intuitive. Sedangkan material level yang diharapkan atau to be pada proses DS11 secara keseluruhan berada pada tingkat 3 atau managed and measurable. Selanjutnya, laporan material level. Analisis kuesioner 2 dilakukan untuk menilai kinerja material level dengan mendistribusikan kuesioner 2 kepada 5 responden. Responden yang dipilih adalah kependidikan dan pimpinan perguruan tinggi.
Kuesioner yang dibagikan tersebut kemudian direkapitulasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini dari rekapitulasi hasil kuesioner 2 materi level. Kesimpulannya, 44,62% responden memberikan jawaban C atas pernyataan yang berorientasi pada masa saat ini atau as is, sedangkan 55,91% responden menjawab E untuk pernyataan yang berorientasi pada masa depan atau to be. Berikut adalah pola kecenderungan dapat terlihat jelas pada gambar di atas, di mana posisi tertinggi kurva as is lebih dekat pada jawaban C dan posisi tertinggi kurva pada to be terletak pada jawaban E. Berikutlah pemetaan tingkat maturity proses DS11 dan pemetaan hasil kuesioner 2 maturity level. Kesimpulannya, bahwa maturity level yang mengacu pada tabel di atas adalah maturity level saat ini atau as is pada proses DS11. Keseluruhan berada pada tingkat 1 atau repeatable but intuitive, sedangkan maturity level yang diharapkan to be secara keseluruhan berada pada tingkat 3 atau managed and managed level. Berikut grafik tingkat kematangan. Kesimpulan, disimpulkan bahwa adanya sistem layanan manajemen purpose berbasis informasi ini mampu untuk memberikan dukungan pelaksana aktivitas layanan perpustakaan mulai dari pendaftaran, peminjaman, pengembalian, pengadaan, penggantian sampai dengan penyusunan laporan perpustakaan. 2. Berkaitan dengan layanan perpustakaan dapat dikelola data dengan baik. 3. Dari hasil kuesioner 1, manajemen awareness bahwa 50% dari responden bahwa pengelolaan data masih rendah. 4. Rata-rata kinerja masih cenderung kurang. Yang kelima, keamanan sistem informasinya masih rendah dan mestinya ditingkatkan. Yang keenam, dalam mengakses website tersebut masih terdapat beberapa kendala akses. Yang ketujuh, website yang akurat dan dapat dipercaya karena tidak semua orang umum bisa mengaksesnya. Yang terakhir, website ini memiliki kelengkapan informasi yang dapat dihubungi, termasuk nomor telepon, email, dan lain. Saran 1. Dari hasil penelitian yang masih kurang pada pengelolaan data, maka akan dilakukan peningkatan dari kinerja manusianya maupun webnya. Yang kedua, pengelola perpustakaan harus mempertahankan tata ruang dan sarana prasarana yang sudah sesuai dengan standar dan terpenuhi. Sarana prasarana yang belum sesuai dengan standar seperti menyediakan peralatan multimedia. Yang ketiga, perlu adanya suatu penelitian lanjutan dengan suatu penelitian yang bersifat eksperimental sehingga selalu mendapatkan hasil yang bisa mengevaluasi guna meningkatkan kualitas web.